Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali di Geospatial Brief ya. Sekarang nomor 5 dan insya Allah di Geospatial Brief nomor 5 ini kita mendiskusikan tentang kenapa kita memerlukan kebijakan satu peta di Indonesia ya. Jadi kebijakan satu peta ini nanti kita akan bicarakan dalam beberapa Geospatial Brief ya. Karena memang aspeknya banyak ya. Jadi pertama-tama coba kita lihat dulu kondisi pemetaan tematik di Indonesia ya. Permasalahan-permasalahannya apa, sehingga kemudian memang pemerintah memutuskan untuk melakukan program kebijakan satu peta ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari segi teori pemetaan, jadi peta tematik ini dibuat di atas peta dasar ya. Jadi peta dasar ini semacam tatakannya ya. Nah, sedangkan peta dasar sendiri untuk pembuatannya, dia memerlukan jaring kontrol geodesi ya. Kalau skopnya Indonesia ya kita nanti berbicara jaring kontrol geodesi nasional ya. Jadi pertama-tama urutannya jaring kontrol geodesi nasional dibuat, kemudian selanjutnya dilakukan pemetaan dasar, dan selanjutnya dilakukan pemetaan tematik ya. Nah, kenapa ini perlu saya jelaskan di awal? Karena nanti kita lihat permasalahan yang ada di peta tematik tidak per se berdasarkan atau hasil dari pemetaan tematik ya, tapi juga sumbernya bisa dari pemetaan dasarnya dan bahkan sumbernya lebih jauh dari jaring kontrol geodesi nasional ya. Nah, memang persyaratannya sih dalam pemetaan ketiga-tiganya ini harus selalu diupdate, diremajakan secara berkala ya, dengan perkembangan teknologi dan juga dengan perubahan bentang alam ya. Sebagai contoh misalnya jaring kontrol geodesi awalnya di zaman Belanda kira-kira 1862 ya. Jaring kontrol geodesi itu mulai dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Memang mengacu kepada pengamatan-pengamatan astronomi untuk penentuan titik-titik kontrolnya ya. Dan kemudian untuk perapatan atau penentuan titik-titik kontrol lainnya menggunakan pengamatan triangulasi ya. Menggunakan teodolit, pengukuran sudut ya. Ada yang kerangka primer di puncak-puncak gunung diturunkan ke sekunder, tertier, dan seterusnya ya. Nah, sesudah itu baru kemudian pemerintah Belanda melakukan pemetaan dasar ya. Dan kemudian kita perkirakan baru muncul peta-peta tematik sesudah itu ya. Dan tentunya kemudian jaring kontrol geodesi ini sesudah ada teknologi Doppler ya, kemudian diupdate menggunakan sistem pengamatan satelit Doppler. Kemudian pemetaan dasar dan tematiknya juga harusnya ikut berubah ya, ikut terupdate. Kemudian juga kita lihat jaring kontrol geodesi kemudian dengan kedatangan GPS juga terupdate, ya seharusnya ke atasnya juga terupdate ya. Nah, tapi memang perlu disadari bahwa kadang-kadang proses peremajaan updating di level jaring kontrol ini ke pemetaan dasar dan ke pemetaan tematik itu tidak otomatis berjalan secara kontinus ya. Ya kita paham lah karena pertama kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas ya. Dan juga permasalahannya mungkin penganggaran ya di APBN dan seterusnya ya. Jadi memang kita lihat nanti bisa saja terjadi ketidaksinkronan dalam flow
pelaksanaan jaring kontrol ke pemetaan dasar dan ke pemetaan tematik ya. Nah, ini menimbulkan banyak hal kemudian akhirnya di pemetaan tematik. Misalnya kita lihat satu persatu, penyelenggaraan peta tematik di Indonesia seperti kita ketahui bisa dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, daerah, atau bahkan perseorangan ya. Kalau pemetaan dasar nasional dan jaring kontrol geodesi nasional, nah ini wali datanya satu ya, Badan Informasi Geospasial BIG. Jadi ini lebih mudah dikontrol. Tapi kalau pemetaan tematik ini wali datanya banyak ya, pemainnya banyak. Jadi kadang-kadang ini belum terkoordinasi secara baik antar kementerian, lembaga, dan daerah ya. Maksudnya tidak terkoordinasi harusnya sih menggunakan peta dasar yang sama dan jaring kontrol yang sama. Tapi kan tidak ada yang bisa memastikan ya, apalagi kalau peta-peta tematik dari zaman-zaman dulu ya, zaman Belanda, kemudian zaman kemerdekaan, kemudian terus saja ya, Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang ini. Jadi mungkin saja pada saat ini terdapat banyak versi peta tematik lah sebenarnya ya, meskipun itu tidak kita harapkan ya. Kemudian jumlah peta tematik ya relatif dan banyak dan belum jelas siapa wali datanya ya. Jadi kalau kita lihat dalam bidang geospasial yang paling banyak jenisnya itu peta-peta tematik sebenarnya ya. Dan kemudian kadang-kadang peta tematik yang sama itu bisa diterbitkan oleh lebih dari satu pihak ya tanpa koordinasi ya. Misalnya yang terkait lahan baku sawah mungkin ada di Kementerian Pertanian ada, kemudian di ATR BPN ada ya. Kemudian ada mungkin juga di lembaga-lembaga NGO atau ada juga mungkin di provinsi dan segala macam ya. Itu contoh saja. Bisa saja peta-peta tematik yang lainnya ada satu tema yang dilakukan oleh banyak pihak ya. Dan biasanya koordinasinya yang nggak ada. Nah, kemudian peta tematik bisa saja menggunakan peta dasar yang berbeda. Kadang-kadang memang tidak disengaja, bukan disengaja berbeda ya, tapi memang kadang-kadang memang peta tematik itu sudah ada dari dulu misalnya, kemudian peta dasar berubah, belum sempat diupdate ya, dan kemudian teknologi berkembang langsung buat yang baru ya, padahal yang lamanya masih ada. Nah ini kadang-kadang juga bercampur ya. Kemudian kita lihat juga peta-peta tematik itu terutama yang lama-lama yang masih bentuk kertas ya, dan bahkan dalam bentuk digital pun ya kadang-kadang berserakan di mana-mana ya, ada di banyak instansi, kemudian ada di pemerintah daerah dan seterusnya. Dan kalau orang mau mencari itu malah bingung mau kemana ya, yang dicari di mana ini pusatnya ya. Dan versinya juga tahun berapa dan segala macam ya. Jadi metadatanya ini kadang-kadang tidak jelas ya. Jadi itu dalam penyelenggaraannya ya. Akibatnya memang peta-peta tematik yang beredar itu kerap referensi dan standarnya ini belum seragam ya. Kemudian akurasi peta juga masih beragam ya. Kadang-kadang juga kita tidak jelas ya, kita nerima peta tapi datum geodetiknya apa, dulu metodologi pemetaannya seperti apa ya, akurasinya dan segala macam tidak jelas kepada user ya, dan tidak selalu mutakhir ya, belum tentu up to date ya. Misalnya kita punya peta lahan baku sawah, nah kita tidak tahu ini peta lahan baku sawah kapan, apa tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, meskipun biasanya ada legendanya ya. Nah, yang problem utama kerap sulit diakses ya. Kadang-kadang peta-peta tematik ini residing ya, disimpan di kementerian lembaga tertentu, dan kemudian karena sesuatu dan lain hal memang sulit untuk diakses, atau memang aturannya mungkin tidak bisa berbagi pakaikan secara free ke publik ya.
Jadi ini jadi permasalahan tersendiri ya. Dan kadang-kadang akibatnya orang yang memerlukan akhirnya terpaksa bikin peta sendiri. Nah, dan ini menambah lagi problem ya. Peta-peta tematiknya jadi nambah ya. Dan memang kerap sulit untuk dibagi pakaikan ya ini ya, dengan berbagai alasan ya. Nah, akibatnya memang karena adanya penyelenggaraan peta tematik yang belum optimal dan juga peta-peta tematik yang belum standar ya, belum tersinkronkan, akhirnya memang memberikan informasi spasial yang kurang atau tidak akurat bagi yang memerlukan ya. Dan sering terjadi tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan dan penetapan batas wilayah karena peta tematiknya belum sinkron ya satu sama lainnya. Kemudian juga banyak terjadi akhirnya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ya. Apakah RT RW provinsi, kabupaten, kota ya. Akibatnya memang kualitas pengambilan keputusan yang berbasis spasial ini menjadi tidak optimal ya. Dan kalau ini terjadi tumpang tindih, konflik ya, akibatnya memang iklim pembangunan dan investasi menjadi tidak kondusif ya. Orang yang mau invest juga pikir-pikir dulu ya, kalau banyak terjadi konflik di lahan yang akan dia menginvest, misalnya perkebunan, pertambangan, atau pabrik, dan seterusnya ya. Karena investasi tidak berkembang baik, akhirnya memang roda ekonomi ya tidak bergerak di daerah tersebut ya. Akibatnya ya pencapaian pembangunan daerah dan juga nasional akhirnya ya jadi menurun ya. Dan yang jeleknya lagi ya menumbuhkan budaya KKN ya, karena orang kadang-kadang ingin menang ya, kalau ada tumpang tindih dia ingin ya macam-macam lah ya, kita tahu semua ya. Oleh sebab itu memang diperlukan integrasi dan sinkronisasi peta-peta tematik ya, terutama yang terkait dengan pemanfaatan lahan, kaitannya dengan rencana tata ruang dan seterusnya ya. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh tumpang tindih izin karena peta tematik yang belum sinkron ya. Ini di suatu kabupaten di Kalimantan. Jadi kita lihat di sini, ini izin sektor pertambangan ya, yang warna merah ini. Kemudian ada izin sektor kehutanan. Nah, saudara sudah mulai melihat ya, di sini ada semacam tumpang tindih ini ya. Yang seharusnya tidak ya. Ini contoh saja. Kemudian kalau kita tambahkan yang kuning-kuning ini izin sektor pertanahan. Nah, tumpang tindihnya tambah banyak ya. Ini baru dari izin-izin saja ya. Kemudian tentunya mungkin saja ada izin sektor pertambangan yang tidak sesuai dengan RT RW provinsi, kabupaten, atau dalam hal ini dengan RT RW kabupaten ya. Dan RT RW kabupaten juga belum tentu sinkron dengan RT RW provinsinya ya. Nah, ini juga menambah ruwet ini kadang-kadang ya. Jadi ini contoh kecil saja di satu kabupaten. Dan akibatnya memang sering terjadi tumpang tindih ya, pemanfaatan lahan. Dan akibatnya sering terjadi konflik hukum ya, gugat menggugat ya. Akibatnya ya konflik sosial, ekonomi, lingkungan ya. Dan di sini kan banyak secara finansial yang terlibat kan banyak ya. Saudara tahu untuk investasi perkebunan, pertambangan besar dananya ya. Dan umumnya juga kadang-kadang dana tersebut kan datang dari pihak bank ya. Jadi kalau terjadi konflik ya ini semua jadi repot ya. Ya memang kondisi investasi menjadi tidak menarik akhirnya ya. Jadi kalau misalnya untuk mengurus perizinan katakanlah perkebunan, pertambangan perlu waktu sangat lama kan. Padahal investor ini juga meminjam uang dari bank misalnya kadang dengan bunga tertentu, semakin lama kan dia semakin rugi ya. Jadi apalagi kalau investornya dari luar negeri ya, dia mungkin akan cari negara lain ya yang lebih mudah ya.
Jadi ini kondisi investasi menjadi tidak menarik ya. Dan tentunya akibatnya ya proses pembangunan jadi terhambat kan. Dan ini juga melibatkan kan banyak pihak kan. Sebenarnya kan kalau investasi pertambangan perkebunan ada di suatu wilayah kan dia menggerakkan sektor-sektor ekonomi real di daerah tersebut kan. Lapangan kerja terbuka di sana, mungkin ya lain-lain ya yang terkait dengan sektor-sektor transportasi, logistik, mungkin juga untuk tenaga kerja ya, semua bergerak ya. Tapi ya karena tumpang tindih izin karena peta tematik belum sinkron ya akhirnya semua jadi kena getahnya ini ya. Dan kalau misalnya proyek sudah berjalan kemudian tiba-tiba ada yang menggugat di sebelahnya bahwa dia tumpang tindih dengan izin penggunaan lahan dia kan ini jadi menghambat penyelesaian pekerjaan ya karena mereka harus ke pengadilan dulu dan seterusnya ya. Dan ini terus terang ya wasting energi lah ya, membuang-buang energi pembangunan yang seharusnya bisa lebih baik jadi nggak bisa ya. Ini yang jadi problem ya. Jadi memang kita lihat dari sini saja sudah kita pahami bahwa memang peta-peta tematik yang digunakan itu harus terintegrasi dan sinkron ya. Dan bukan hanya di masalah pemetaan tematiknya ya. Berarti nanti juga peta dasarnya juga harus siap ya, harus yang akurat ya dan tersedia ya. Dan untuk itu juga jaring kontrol geodesinya juga harus merata di seluruh Indonesia ya. Kita ini wilayah sangat besar dari Sabang sampai Merauke kan bisa 5.200 kilo ya. Ini nih baru satu contoh di kabupaten di Pulau Kalimantan ya. Kita belum lihat seluruh Pulau Kalimantan, kita belum lihat pulau-pulau yang lainnya ya. Jadi nanti kita lihatlah di geospatial brief terkait kebijakan satu peta, kita lihat bagaimana kerugian itu masif ya. Oleh sebab itu memang kemudian pemerintah merasakan bahwa memang perlu ini ya peta-peta tematik yang digunakan dalam proses pembangunan, terutama dalam pemanfaatan lahan ya untuk keperluan apa saja ya pembangunan itu perlu diintegrasikan, perlu disinkronkan, kemudian perlu diberbagi pakaikan ya untuk pihak-pihak yang terkait. Sebenarnya kebijakan satu peta ini semangatnya itu sudah dimulai dari zaman Presiden Pak SBY ya. Tapi kemudian memang secara resmi, secara legal itu dimulai oleh Presiden Pak Joko Widodo ya. Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016 Perpres nomor 9 tahun 2016. Jadi tujuan kebijakan satu peta ini sebenarnya pemerintah ingin peta-peta tematik yang beredar yang digunakan untuk proses perencanaan pembangunan di Indonesia itu harus punya satu referensi. Jadi menggunakan peta dasar yang sama ya. Kemudian juga standar-standar apakah standar dari mulai standar pemetaannya, kemudian standar metadatanya, kemudian konten peta dan segala macam itu diseragamkan ya. Kemudian juga peta-peta tersebut nantinya ditempatkan dalam satu basis data yang sama ya. Jangan berserakan di mana-mana. Jadi kalau misalnya pemerintah atau Pak Presiden perlu data itu bisa langsung cepat ya, karena basis datanya jelas ya. Kemudian juga semuanya ini harus berbagi pakaikan melalui geoportal ya. Percuma kita punya data bagus ya, terintegrasi, sinkron, tapi nggak bisa dipakai gitu ya oleh pemain-pemain pelaku-pelaku pembangunan ya. Tidak bisa dimanfaatkan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Percuma ya. Jadi esensinya itu harus mudah diakses ya. Dan tentunya untuk sektor pemerintahan yang terlibat dalam kebijakan satu peta ya harus bisa diakses secara mudah dan gratis ya, maksudnya tidak berbayar ya. Nah memang untuk tahap awal ini 2016 sampai 2019 yang terlibat itu 85 peta tematik ya.
Nah, pada saat ini memang pemerintah sedang mengupdate peraturan presiden ini. Jadi fase kedua kebijakan satu peta insya Allah akan dimulai. Dan itu dari info terakhir sih dari 85 peta tematik menjadi 158 kalau tidak salah ya. Tapi nanti kita lihat perpres finalnya lah. Di awal ada 19 kementerian lembaga yang terlibat. Nantinya di tahap kedua tahun ini sampai 2024 itu katanya 24 kementerian lembaga ya. 34 provinsi ini yang terlibat. Dan nanti program utamanya itu ada kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan terakhir berbagi pakai. Tapi nanti kita lihat di geospatial brief berikutnya lah ya, tahapan-tahapan dari program kebijakan satu peta ini. Tapi intinya peta-peta 85 peta tematik ini dikompilasi, dikumpulkan dari berbagai kementerian lembaga, kemudian dilakukan verifikasi yang sudah oke, diintegrasikan ke peta dasar, kemudian tentunya ada tumpang tindih dan seterusnya. Nah itu nanti dilakukan sinkronisasi, dan sejak tahap integrasi pun sudah bisa diberbagi pakaikan ya. Memang diberbagi pakaikan saat ini masih untuk kementerian lembaga dan pemerintah daerah ya. Jadi yang bisa memanfaatkan baru kementerian lembaga dan pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten, kota ya. Jadi masih baru dari sektor pemerintahan. Dan diharapkan ya nantinya manfaatnya peta-peta tematik ini digunakan sebagai dasar acuan untuk perencanaan tata ruang ya, pengelolaan sumber daya alam, untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan ya, SDGs dan seterusnya, untuk mitigasi adaptasi bencana, dan untuk kebijakan lainnya dari pemerintah ya, dan tentunya untuk pengembangan ekonomi digital kalau nanti bisa skalanya lebih bagus ya, lebih baik. Nah itu mungkin penjelasan singkat kali ini mengapa kebijakan satu peta itu penting ya. Jadi memang menurut saya pribadi memang program kebijakan satu peta ini penting karena kita berusaha membenahi peta-peta tematik yang memang sudah dibuat dari zaman Belanda sampai sekarang ya, terus saja ya. Jadi ini sebenarnya proses pembenahan yang harus dilakukan terus-menerus ya. Dan menurut saya memang harus dilanjutkan ya, terus saja ya. Karena nanti kan peta tematik ini bertambah, kementerian lembaga yang terlibat bertambah, kemudian juga peremajaan peta-peta berlangsung terus ya. Jadi memang ini harus menjadi suatu program pemerintah yang sifatnya inklusif, berkelanjutan ya, untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor ya. Jadi itu dulu, insya Allah nanti kita lihat lebih detail tentang kebijakan satu peta ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.